Halo warga pecinta Tuhan dan Tuhan. Jadi guys, baru-baru ini ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Apa itu? Jadi orang Kristen Protestan, nggak semua tapi ya, orang Kristen Protestan diwakili oleh Edis TV berdebat dengan Bang RK yang mewakili orang Katolik. Nggak semua tapi di sekelompokannya sebagai perwakilan gitu ya. Jadi mereka memperdebatkan apa itu Tuhan, apa itu Tuhan. Kita bisa mengucapkan Tuhan nggak terhadap Tuhan. Jadi ini perdebatan yang sangat sengit menurut saya pribadi. Dan apakah boleh kita menyebutkan Tuhan itu sebagai Tuhan? Menurut keyakinan Edis TV diduga mengatakan kita bisa menyebutkan Tuhan itu dengan Tuhan. Sementara Bang RK mengatakan itu tidak benar. Dan Bang RK seringkali mengatakan, ya dugaannya dia mengatakan bahwa Edis TV ini sesat, ya Edis TV ini mengajarkan kesesatan dan lain sebagainya gitu ya. Jangan diikuti dan sebagainya. Pokoknya dijelek-jelekin gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sesama Kristen saling menjelekkan? Kenapa? Kenapa? Jadi saya harus ada penengah di sini ya. Kenapa sesama Kristen saling menyesatkan gitu? Bukankah agama Kristen Protestan itu keyakinan? Bukankah Katolik itu keyakinan? Sama-sama keyakinan. Kenapa saling menyesatkan? Apa definisi keyakinan? Menurut keyakinan saya, Protestan, Pentakosta, apapun itu ya, mau seksi Yahova dan lain sebagainya, itu adalah keyakinan. Cuman permasalahannya, kita tidak mengerti definisi keyakinan. Kita menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar. Ya, lalu apa takaran daripada keyakinan itu? Apa batasnya? Kemudian, apakah kita bisa mengucapkan Tuhan terhadap Tuhan? Apa perbedaannya? Jadi, background saya itu sastra, guys. Dan waktu di kampus saya sering belajar tentang linguistik gitu ya. Atau belajar tentang bahasa gitu. Jadi, gini guys. Dari sudut pandang keilmuan bahasa, Tuhan itu pengertiannya adalah penguasa, ya, bukan yang maha kuasa. Itu harus dibedakan ya. Tuhan itu ya yang berkuasa, bukan yang maha kuasa. Artinya gini, kita bisa menggunakan kata Tuhan terhadap Tuhan, tapi dalam konteks tertentu. Kalau Tuhan itu disebut penguasa, ya, atau yang berkuasa. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah manusia bisa jadi penguasa? Bisa. Bisa, guys. Suatu negara itu ada penguasanya kan? Indonesia ada penguasanya, Timur Leste ada penguasanya, ada manusia gitu. Nah, kalau ini digunakan untuk manusia, bisa. Ya, tergantung konteks gitu ya. Tapi kalau untuk Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa. Itu dari sudut pandang linguistik ya. Dari sudut pandang bahasa ya, ilmu bahasa ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ini bidang saya. Ya, saya bahas ini karena ini bagian daripada bidang saya, sastra, antropologi, budaya, dan sebagainya. Itu kan kita pelajari dulu waktu di kampus. Jadi, mohon maaf bagi pendukung Edis TV. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf ya, saya tidak memojokkan Edis TV di sini ya. Kalau Edis TV benar ya saya katakan benar, kalau salah salah gitu ya. Dalam hal ini Edis TV itu salah, blunder. Harusnya dia meralat kata-katanya. Ya, kemarin gue salah ya mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dipanggil Tuhan gitu. Ya, harusnya diralat gitu ya. Tapi karena pendukung Edis TV itu udah kepalang banyak, sehingga ya dugaan saya dia ada semacam demam panggung gitu ya. Tapi sah-sah aja nggak jadi masalah ya kalau itu dari sudut pandang keyakinan ya. Artinya gini, saya tidak menyalahkan Edis TV ya. Karena gini, itu kan keyakinan ya. Kalau kita bicara dari sudut pandang keyakinan, boleh-boleh aja ya. Tapi kalau dari sudut pandang linguistik atau ilmu bahasa, itu nggak boleh kita memanggil Tuhan itu sebagai Tuhan, nggak boleh. Tapi dari sudut pandang keyakinan, boleh-boleh aja. Jadi harus bisa dipisahin ya, mana keyakinan, mana linguistik gitu ya. Jadi harus dipisahin ya, mana ilmu empiris, mana ilmiah dan sebagainya. Apa definisi daripada keyakinan?
keyakinan itu dari sudut pandang kamus bahasa Inggris, bukan dari KBBI ya. KBBI itu kurang tepat. Ya, ini sudah lama saya praktikan ya. Dari sudut pandang kamus berbahasa Inggris, keyakinan atau belief itu sesuatu hal yang kita percaya, tapi ada tapinya nih, belum terbukti secara langsung, secara ilmiah, dan secara logika. Agama juga seperti itu. Katolik itu keyakinan, Protestan itu keyakinan, Pentakosta itu keyakinan, ya, karismatik keyakinan, seksi Yahova itu keyakinan. Walaupun di Konoha banyak yang mengatakan seksi Yahova itu bukan Kristen, tapi kan itu juga keyakinan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah keyakinan kita itu bisa kita katakan paling benar? Enggak. Karena definisi daripada keyakinan itu kita anggap benar, belum tentu terbukti secara langsung. Artinya gini, Katolik itu adalah keyakinan. Karena apa? Karena mereka yang meyakini pastor itu nggak boleh menikah. Harus meniru Yesus. Ada dalilnya tuh. Kemudian orang Protestan, ya mereka menganggap bahwa pendeta itu boleh-boleh aja menikah. Ada dalilnya tuh. Ya sama-sama punya dalil gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan dalil orang Katolik yang paling benar, dalil orang Protestan yang paling benar. Nggak bisa guys. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, ya umat Kristen, ya nggak semua tapi disclaimer ya, saya yakin yang nonton video ini adalah umat Kristen yang penuh dengan kasih sayang gitu. Karena gini, ya banyak apologet yang saya perhatikan di Konoha itu, nggak semua tapi disclaimer ya, mohon maaf bagi pendukung apologet di sini ya. Banyak yang belum membaca sejarah tentang perang saudara antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Sebenarnya perang ini sudah berakhir dan sudah ada perjanjian, yaitu perjanjian Westphalia. Artinya gini, jangan diulangi kembali gitu, karena akan banyak korban gitu. Apologet yang ada di Konoha itu jangan memicu ya perdebatan yang tidak perlu. Ini perdebatan yang tidak perlu. Harusnya apa? Harusnya bersatu gitu. Jangan sesama Kristen ribut gitu. Kenapa sesama Kristen itu ribut? Apakah ada dua unggahan ini sebenarnya dipecah belah gitu supaya Edis TV itu dikucilkan, dijelek-jeleki, dicari-cari kesalahannya gitu ya? Ada dugaan seperti itu ya, dicari-cari kesalahannya supaya apa? Supaya Edis TV itu dibenci gitu. Jangan seperti itu ya. Jangan saling membenci sesama Kristen, nggak boleh seperti itu guys. Ya, baik Bang RK mau siapapun, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ya, harus baca sejarah masa lampau gitu. Ya, orang Kristen dan Katolik itu pernah perang, korban jutaan orang guys. Coy, jutaan orang. Apakah kalian mau mengulangi itu? Jangan dong. Ya, harusnya bersatu gitu. Supaya apa? Supaya orang tertarik dengan Kristen. Kalau orang Kristen itu ribut terus gitu ya, antara Katolik dengan Protestan ribut terus, kontok-kontokan gitu ya. Oh, saya yang paling benar, saya yang paling wow. Dulu juga pernah terjadi kayak gitu di Eropa, perang-perangan, bunuh-bunuhan gitu. Ya. Dan mereka menganggap mereka masuk surga gitu. Bayangkan ya, mereka berantem ribut ya, memperebutkan keyakinan gitu. Keyakinan gue yang paling benar, keyakinan gue yang paling suci gitu. Jadi orang Eropa sekalipun bisa kena guys. Jangan berpikir bahwa kalau kita itu cerdas nggak kena. Orang-orang Eropa kecerdas kok, tapi mereka perang saudara, perang agama. Jadi jangan menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar gitu ya. Keyakinan itu kan bisa dikatakan sebagai penafsiran gitu. Penafsiran itu apa sih definisi penafsiran? Penafsiran itu kan sama seperti pemikiran manusia gitu, saran manusia gitu, rekomendasi manusia. Fatwa, penafsiran itu kan sama seperti rekomendasi. Bukan berarti itu yang paling benar gitu. Cuman kan permasalahannya kita menganggap bahwa penafsiran kita yang paling benar gitu. Apa bedanya dengan umat muslim yang ada di Konoha ya kan? Kalau orang Kristen ribut gitu ya, oh penafsiran gue yang paling benar. Ya, gue mengatakan bahwa Tuhan itu bla bla bla, ya Tuhan itu seperti ini, nggak boleh bilang Tuhan nggak jadi masalah, whatever lah ya. Itu kan keyakinan. Ya. Selagi keyakinan kita itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tolak ukurnya itu kemanusiaan. Kalau tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sah-sah aja, nggak jadi masalah. Kalau misalnya Edis TV mengatakan saya bisa memanggil Tuhan dengan Tuhan, apakah itu bertentangan nilai kemanusiaan? Tentu tidak dong. Apakah ini keyakinan? Yes. Apakah ini sesuai dengan keilmuan, ilmu linguistik gitu, ilmu semantik dan lain sebagainya?
Apakah ini bertentangan? Yes, bertentangan. Tapi apakah saya menyalahkan? Enggak. Saya sebagai mahasiswa sastra yang belajar tentang linguistik, ya nggak jadi masalah, sah-sah aja ya. Karena semua orang tuh punya kemampuan masing-masing ya. Mungkin Elis TV kemampuannya berdebat gitu ya. Ya mungkin kemampuan saya beda gitu ya. Kemampuan saya di dunia sastra, antropologi, ya ilmu budaya dan sebagainya gitu. Saya sering bahas agama itu karena di Eropa itu agama itu bagian daripada budaya. Agama itu masuk ilmu budaya. Orang-orang Eropa menganggap bahwa agama itu adalah budaya-budaya atau tradisi masa lampau. Ya, itu dari sudut pandang orang-orang Eropa ya, bukan dari sudut pandang saya loh ya. Jangan dibully ya. Nanti banyak tuh yang marah-marah gitu kalau saya ngomong seperti ini. Tapi guys ya, setelah saya menyadari ya, setelah saya dewasa, saya menyadari setiap saya berdebat dengan orang, saya menyadari ternyata keyakinan itu 80% nggak bisa didebatkan. Karena keyakinan itu tentang rasa. Kita merasa bahwa dalam agama Katolik merasa bahwa pemuka agama itu nggak boleh nikah. Kemudian Protestan menganggap boleh kok nikah. Itu kan tentang rasa, penafsiran, keyakinan gitu. Apakah ini bisa dipaksakan ke agama lain, ke orang lain? Nggak bisa. Saya menganggap bahwa 80% keyakinan nggak bisa didebatkan. Asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Asal ya ada batasannya gitu ya. Saya menyadari ya, dengan rendah hati saya mengatakan, semakin saya berdebat agama dengan seseorang itu, semakin saya banyak kehilangan teman. Jadi begitu juga dengan Edis TV dan Bang RK. Kalian harus berdamai gitu ya. Kalau kalian semakin berdebat, maka kalian akan semakin kehilangan pendukung gitu. Kenapa? Karena kalian tuh kayak anak-anak gitu ya, kekanak-kanakan gitu. Jadi ini perdebatan yang tidak perlu gitu. Sesama Kristen berdamai lah gitu. Yang namanya keyakinan ya kan. Keyakinan kita itu kan belum tentu terbukti secara langsung. Itu kan definisi daripada keyakinan. Artinya, ya, kalau kita meyakini bahwa surga itu ada, itu kan sebatas keyakinan. Bukan berarti kalau misalnya banyak orang meyakini surga itu ada. Ya, bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak percaya dengan surga. Saya dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin Tuhan itu ada dan masih yakin surga itu ada. Ya, itu dari sudut pandang keyakinan. Tadi dari sudut pandang ilmiah, dari sudut pandang keilmuan, ya dari sudut pandang empiris itu kan nggak bisa dibuktikan. Ya kita harus jujur mengakui gitu. Ya ini kedewasaan dalam beragama guys. Jadi orang yang nyampe ke level ini biasanya orang yang punya spiritualitas yang sangat tinggi gitu. Ya kelihatan pelin-pelan ya, tapi orang-orang Eropa dalam beragama seperti ini mereka nggak mau agama gitu. Justru ya tanpa kita sadari negara yang tidak peduli dengan agama, negara yang tidak religius amat. Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara menurut data dari indeks toleransi, justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama itu mereka lebih toleransi. Justru negara yang si paling beragama itu sangat-sangat intoleran. Kenapa? Ya karena begini, mereka tidak mengerti definisi dari keyakinan. Mereka menganggap bahwa keyakinan mereka yang paling benar, yang paling suci gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya ribut gitu ya, kotok-kotokannya. Sesama Kristen jangan kotok-kotokan gitu ya. Udahlah gitu ya. Kita juga nggak bisa membuktikan secara ilmiah apakah surga itu ada, apakah Tuhan itu satu, apakah kita bisa memanggil Tuhan atau Tuhan dari sudut pandang logika atau tidak. Kita kan nggak bisa memastikan juga gitu ya. Itu kan semuanya keyakinan. Agama itu kan keyakinan gitu. Jadi biasanya negara yang selalu berdebat masalah keyakinan, ya debat agama dan sebagainya itu susah maju guys, susah maju. Lebih baik kita berdebat secara ilmiah. Saya merindukan gitu, saya pengen ya di TikTok itu ada perdebatan ilmiah, diganti dengan perdebatan ilmiah, bukan perdebatan agama. Perdebatan agama itu akan memicu intoleransi, ya, memicu permusuhan gitu ya. Saya menyadari ya, semakin saya berdebat itu semakin saya kehilangan banyak teman gitu. Kenapa? Karena walaupun saya menang ya dalam berdebat gitu ya, walaupun saya ngasih data, fakta, saya bisa membantah keyakinannya gitu ya, bahwa itu sebatas keyakinan, saya semakin merasa ada yang kurang gitu. Saya kehilangan teman gitu. Jadi ya mohon maaf bagi yang itu videonya ya. Ya dari sudut pandang keyakinan saya masih yakin bahwa Tuhan itu ada ya. Saya masih yakin dengan agama. Tapi itu dari sudut pandang keyakinan, dari sudut pandang
eh, ilmiah dan sebagainya ya bisa beda lagi gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan gitu. Sama seperti kasus daripada Edi Stevie versus Bang RK ini. Jangan gotok-gotokan sesama Kristen, jangan gotok-gotokan ya, please lah gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan memutuskan, Anda yang memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih telah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.